warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa semangat dalam belajar, terutama saat belajar di rumah aja. Nah, materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang bangun datar, macam-macam bangun datar, dan sebagainya. Tentu anak-anak sudah mengerti kan? Pada materi selanjutnya ini, Ibu akan menjelaskan tentang simetri lipat pada bangun datar. Apa sih simetri lipat itu? Simetri lipat yaitu melipat bangun datar yang membagi dua bagian yang sama besar. Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, Ibu akan memberikan contohnya agar anak-anak menjadi lebih paham. Yang pertama, cara mengetahui jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi yaitu dengan cara melipat bangun datar persegi menjadi dua bagian yang sama besar. Contoh, lipatan yang pertama yaitu kita lipat sisi pertama seperti ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua itu sama besar. Kemudian lipatan yang kedua yaitu seperti ini. Bagian yang pertama dan yang kedua sama besar. Kemudian lipatan yang ketiga yaitu seperti ini. Lipatan yang pertama dan yang kedua sama besar. Kemudian lipatan yang keempat. Bagian yang pertama dan kedua sama besar. Kemudian cara mengetahui jumlah simetri lipatnya, kita hitung garis lipatan yang telah terbentuk. Kita hitung sama-sama. Garis yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi jumlahnya ada 4. Bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Kita siapkan kertas yang bentuknya persegi panjang seperti ini. Caranya sama, yaitu untuk mengetahui jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi panjang dengan cara melipat bangun datar persegi panjang membentuk dua bagian yang sama besar. Kita lipat sama-sama. Lipatan yang pertama yaitu seperti ini. Setelah dilipat, bagian yang pertama dan yang kedua itu sama besar. Kemudian kita lipat lagi lipatan yang kedua. Setelah kita lipat, bagian yang pertama dan yang kedua sama besar. Setelah itu, kita perhatikan apakah ada sudut atau bagian lain yang dapat dilipat membentuk dua bagian yang sama besar. Jika tidak ada, dapat kita simpulkan bahwa jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi panjang ada 1 dan 2. Jadi jumlahnya ada 2. Masih semangat belajar anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi simetri lipat pada bangun segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Nah, biar lebih jelasnya, kita akan melakukan percobaan menggunakan kertas yang sudah Ibu bentuk menjadi segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Nah, sekarang lihat.
Ibu memegang kertas berbentuk bangun datar apa? Ya, segitiga sama sisi. Berarti jika kalau segitiga sama sisi-sisi yang lain harus sama. Sekarang ibu akan melipat kertas. Nah, pada simetri lipat ini bagiannya sama besar dari depan dan belakang dan saling menutupi, tidak ada yang tersisa. Kemudian ibu akan membuka lagi. Ibu akan memberikan garis putus-putus pada lipatan yang sudah ibu lipat tadi. Ibu kan tadi sudah memberi garis putus-putus. Yang pertama, ibu akan melipat kembali. Tidak ada yang tersisa dan bagiannya sama besar. Ibu akan memberikan garis putus-putus kembali. Kemudian ibu akan melipat kembali karena masih bisa dilipat. Apakah masih bisa dilipat ya? Masih bisa. Ibu akan memberikan garis putus-putus kembali. Nah, sudah. Apakah masih ada bisa dilipat kembali? Jika seperti ini, apakah bisa? Ya, ini tidak bisa dikarenakan masih ada yang tersisa dan bagiannya tidak sama besar. Jadi kesimpulannya, pada bangun segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Yang pertama, 1, yang kedua, yang ketiga, jadi pada segitiga sama sisi ini mempunyai 3 simetri lipat. 1, 2, dan 3. Ibu sudah mempunyai bangun datar berbentuk segitiga sama kaki. Ibu akan melipat. Yang pertama, nah, bagiannya sama besar dan tidak ada yang tersisa ya. Kalau simetri lipat, kuncinya itu sudutnya harus sama, ketemu, dan besar ukurannya harus sama besar. Ibu akan memberi garis putus-putus. Nah, sudah. Berarti ada 1 simetri lipat. Nah, kira-kira apa bisa dilipat kembali ya?
Jika seperti ini, apakah sisinya sama? Ukurannya sama besar? Dan sudutnya bertemu? Tidak. Jika tidak, berarti ini bukan simetri lipat. Kembali, dilipat kembali seperti ini. Apakah bisa? Tidak ya? Ya, tidak. Sesuai dengan pengertiannya simetri lipat, bahwa bagiannya itu harus sama besar, saling menutupi, dan tidak ada yang tersisa. Jadi pada segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu ini. Satu. Jadi kesimpulannya, pada bangun segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Ya, 1, 2, dan 3. Jadi 3 simetri lipat. Pada bangun segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Seperti ini jika dilipat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan simetri lipat yang selanjutnya. Siapa yang tahu ini bangun apa saja? Ya, benar sekali. Ini adalah trapesium sama kaki. Yang ini bilah ketupat. Yang ini bangun trapesium sembarangan. Dan yang ini trapesium siku-siku. Sekarang Ibu tanya, trapesium sama kaki dan belah ketupat ini mempunyai berapa simetri lipat? Trapesium sama kaki ini memiliki 1 simetri lipat. Dan belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Siapa yang tahu bagaimana cara menentukan simetri lipat pada trapesium sama kaki dan belah ketupat? Ya, benar sekali. Dengan cara A dan B bertemu dan D dengan C saling bertemu dilipat menjadi 1. Maka nanti akan membentuk titik-titik ini yang dinamakan sumbu simetri. Adapun belah ketupat ini dengan cara titik B dan D bertemu dengan AC sebagai sumbu simetri dan AC bertemu dengan B dan D sebagai sumbu simetri. Trapesium sembarangan dan trapesium siku-siku. Apakah kalian tahu trapesium sembarangan dan trapesium siku-siku ini memiliki berapa simetri lipat? Trapesium sembarangan dan trapesium siku-siku ini tidak memiliki simetri lipat karena sisi-sisinya ini tidak sama. Jadi trapesium sembarangan dan siku-siku ini tidak memiliki sumbu simetri. Bangun layang-layang. Berapakah simetri lipatnya? Apabila kita lipat seperti ini, maka memiliki 2 bagian yang sama besar. Maka terhitung 1 simetri lipat. Lalu kita lipat bagian 2 ini ke ini, maka tidak memiliki 2 bagian sama besar. Maka ini tidak termasuk simetri lipat.
Jadi bangun datar layang-layang mempunyai 1 simetri lipat. Bangun datar jajar genjang. Berapakah simetri lipatnya? Kita lipat seperti ini, maka dua bagian ini tidak sama. Apabila kita lipat lagi seperti ini, maka dua bagian ini juga tidak sama. Maka bangun jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Bangun datar lingkaran, kita coba cari simetri lipatnya. Apabila kita lipat seperti ini, terdapat dua bagian sama besar, maka terhitung 1 simetri lipat. Kita buka, kita lipat seperti ini, maka menjadi 2 simetri lipat. Lalu kita lipat seperti ini, maka terhitung 3. Lalu kita lipat lagi, terhitung 4. Lingkaran merupakan bangun datar yang memiliki simetri lipat tak terhingga, karena setiap lipatan yang kita bentuk selalu membagi dua bagian yang sama besar. Setelah kalian mengamati penjelasan simetri lipat pada bangun datar, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kalian berdiskusi untuk mengelompokkan bangun datar berdasarkan jumlah simetri lipatnya. Contohnya, bangun datar yang memiliki simetri lipat 2 yaitu belah ketupat dan persegi. Jika belum mengerti, silahkan bertanya kepada Ibu. Ibu akan memberi waktu sekitar 10 menit. Kalau sudah, nanti Ibu akan manggil kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Tadi sudah dijelaskan materi tentang apa? Apakah kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian persegi memiliki 4 simetri lipat. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Trapesium sembarangan tidak memiliki simetri lipat. Trapesium, siku-siku, dan jajar genjang juga tidak memiliki simetri lipat. Adapun layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Elif atau oval memiliki 2 simetri lipat, dan lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Apakah kalian sudah paham mengenai materi simetri lipat yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu? Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Carilah gambar bangun yang memiliki simetri lipat dan yang tidak memiliki simetri lipat. Itu nanti dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Besok dikumpulkan ke Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.